Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Aimanah dengan NIM C1C020076. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi. Adapun dasar hukum dari pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541 garing KNK.04 garing 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 garing PMK.03 garing 2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo, pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 254 garing PMK.03 garing 2008 tentang penetapan bagaimana penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Kemudian yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 31 garing PJ garing 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 57 garing PJ garing 2000 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21-26. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, orang pribadi. Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi sebagai subjek pajak tidak melihat batas umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain, istilah orang pribadi yang menjadi subjek pajak PPh di Indonesia berlaku semua untuk orang. Dua, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Dan yang ketiga yaitu badan. Pengertian badan menurut penjelasan Undang-Undang PPh tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan lain-lain. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Pengertian bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPh adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat duduk di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kemudian ada subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud subjek pajak luar negeri menurut pasal 3 Undang-Undang PPh adalah yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian pengecualian subjek pajak penghasilan, yang pertama Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya, objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak ini sama dengan penghasilan. Penghasilan ini dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bisa dengan nama dalam bentuk apapun. Nah, pengelompokan penghasilan ini yang pertama ada penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, yang kedua penghasilan dari usaha dan kegiatan, yang ketiga penghasilan dari modal, yang keempat penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Kemudian yang termasuk dalam pengecualian objek pajak penghasilan, yang pertama bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima dari Badan Amil Zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Yang kedua harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang ketiga warisan. Yang keempat harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal, dan lain-lain. Dasar pengenaan pajak penghasilan. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, yang termasuk dalam penghasilan tidak kena pajak, yang pertama diri wajib pajak sebesar 54 juta rupiah. Kemudian tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin sebesar 4.500.000. Yang ketiga, tambahan untuk istri yang menerima penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Kemudian yang terakhir, tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, semenda, dalam garis keturunan lurus 1 derajat, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya atau maksimal 3 orang, yaitu masing-masing sebesar 4.500.000. Kemudian tarif pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak, yang pertama sampai dengan 50 juta rupiah, tarif pajaknya sebesar 5%, di atas 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15%. Kemudian di atas 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Terakhir di atas 500 juta rupiah, tarif pajaknya sebesar 30%. Selanjutnya tarif pajak untuk wajib pajak badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif untuk wajib pajak badan dalam negeri mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%. Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku. Kemudian, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Kemudian cara perhitungan pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu pajak penghasilan untuk wajib pajak badan penghitungannya sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17.
Kemudian sama dengan penghasilan neto dikali tarif pasal 17. Sama dengan buka kurung penghasilan bruto dikurang biaya diperkenakan UU PPh dikali tarif pasal 17. Untuk pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan dengan sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Kemudian sama dengan buka kurung penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Sama dengan buka kurung penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan UU PPh dikurang PTKP kemudian dikali tarif pasal 17. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.